Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, Ibu IR Heni Yulianti, MM, MKOM, dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah sistem media, multimedia ya, saya yang itu bertema pemerintahan dengan judul ini Kios Informasi Multimedia interaktif dalam mendukung layanan satu pintu di mall itu eh, pelayanan itu publik. Jadi kita masuk pada slide selanjutnya. Untuk presentasi ini akan saya bagi menjadi 4 bagian besar, mengikuti juga struktur makalah. Pertama, ini bab pendahuluan yang berisi latar belakang kenapa saya memilih topik ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Kedua, tinjauan pustaka, di mana saya ini menuliskan konsep dasar sistem multimedia, dasar hukum, pelayanan publik, dan konsep self-service teknologi. Untuk ketiga, ini adalah bagian pembahasan yang menjadi inti makalah, membahas unsur-unsur multimedia pada kios, manfaatnya, tantangannya, serta beberapa contoh implementasi nyata yang itu bisa ditelusuri. Terakhir, ada penutup berupa kesimpulan dan saran. Selanjutnya, ini eh, setelah langsung, jadi pada konteksnya beberapa tahun terakhir itu banyak pemerintahan kabupaten dan kota membangun mal pelayanan publik atau MPP sebagai wujud layanan satu pintu. Dasar hukumnya jelas, itu ya dasar kalau dilihat dari dasar, maaf, kalau lihat dari dasar hukumnya jelas, itu ada pada peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penyatuan layanan ini bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan pelayanan. Tapi masalahnya banyak loket dalam satu gedung itu justru sering membuat pengunjung bingung. Harus ke loket mana? Dokumen apa yang perlu dibawa? Bagaimana alur antrinya? Nah, di titik inilah kios informasi multimedia layar penuh, layar sentuh, biasanya dipasang dekat pintu masuk sebagai alat bantu navigasi, dan perangkat inilah yang menjadi fokus itu pembahasan makalah ini. Ada dua hal yang ingin ya, ditekankan pada slide ini. Ini pertama adalah saya memilih topik ini, alasan saya memilih topik ini. Nah, jadi kalau kita lihat topik-topik itu seputar pemerintahan dan multimedia, biasanya itu berhenti di website resmi atau instansi atau pemanfaatan media sosial. Jadi saya ingin mengangkat sesuatu yang itu seperti kios informasi, karena menurut saya ini adalah titik interaksi paling langsung antara masyarakat dan sistem multimedia, itu eh, pemerintah dialami secara fisik di lokasi. Bukan cuma itu diakses dari gawai pribadi. Kedua, juga ini ingin saya sampaikan bahwa saya tidak menemukan data resmi berskala nasional soal beberapa banyak MPP yang sudah punya kios multimedia atau data kepuasan penggunanya. Jadi pembahasan saya akan sifatnya konseptual, menjelaskan bagaimana unsur multimedia semestinya bekerja pada perangkat semacam ini, dan saya melengkapi beberapa contoh nyata yang bisa kita telusuri. Selanjutnya, ini dari latar belakang pada slide sebelumnya, ya, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apa saja unsur sistem multimedia yang terdapat pada kios informasi interaktif di MPP? Maaf. Nah,
Jadi untuk yang kedua, bagaimana kios itu berkontribusi terhadap kualitas layanan satu pintu. Ini lebih ke sisi manfaatnya. Dan yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya pada konteks pelayanan publik pemerintah? Karena tentu konteks pemerintah punya keterbatasan yang berbeda dibanding sektor swasta. Misalnya itu soal anggaran dan birokrasi pengadaan. Nah, selanjutnya tujuan penulisan makalah ini ada tiga. Sejalan dengan rumusan makalah sebelumnya, menjelaskan unsur multimedia pada kios, mengidentifikasi manfaatnya, dan mengidentifikasi tantangannya. Untuk manfaatnya, sedangkan untuk manfaatnya saya bagi dua. Ini secara akademik, berharap makalah ini menambah wawasan kita semua soal penerapan konsep multimedia di konteks yang itu eh, layanan pemerintahan tatap muka di MPP. Secara praktis, berharap pembahasan soal manfaat dan tantangan ini bisa jadi bahan itu pertimbangan awal bagi pengelola layanan publik yang mau mengadakan atau mengevaluasi kios serupa. Kios serupa. Sekarang masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Jadi secara umum multimedia dipahami sebagai penggabungan lebih dari satu jenis media, teks, gambar, audio, video, animasi yang disampaikan secara terpadu lewat komputer. Rujukan eh, inilah yang bisa dipakai di pada mata kuliah ini. Rujukan yang bisa dipakai pada mata kuliah sistem multimedia ini adalah buku dari Tai Vaughan Multimedia. Ini Making It Work yang menekankan bahwa multimedia baru disebut interaktif kalau pengguna diberi kendali menentukan kapan dan elemen mana yang mau diakses. Ini perlu disampaikan bahwa buku ini terbit dalam beberapa edisi. Jadi saya jadikan konsep dasar sebagai dasar acuan umumnya itu saja. Dari sisi sistem, kios seperti ini biasanya terdiri dari tiga lapisan. Perangkat keras seperti layar sentuh dan speaker. Perangkat lunak berupa aplikasi yang termuka dan basis itu data konten serta konektivitas jaringan yang menghubungkan kios ke sistem pusat instansi. Misalnya itu sistem antrian. Selanjutnya, untuk memahami konteks MPP, jadi susun sedikit garis waktunya, regulasinya. Ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang jadi payung hukum dasar. Kemudian tahun 2018 ada Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang mewajibkan instansi memanfaatkan TIK secara terpadu. Lalu tahun 2021 pra- ada Peraturan Presiden Nomor 89 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Ini dasar hukum yang itu spesifik dan jadi konteks utama makalah ini. Dan yang terakhir juga saya menemukan referensi bahwa Kementerian PAN RB sedang mengembangkan MPP digital sebagai aplikasi pendamping. Ini menjadi bukti bahwa ekosistem MPP memang diarahkan untuk terus terhubung dengan berbagai kanal digital. Selanjutnya, konsep kedua yang dipakai ini adalah itu self-service teknologi atau SST, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna mendapatkan layanan tanpa keterlibatan langsung petugas, contohnya ATM atau mesin tiket. Nah, konsep ini bisa dirujuk dari penelitian Meuter, lalu Ostrom, Roundtree dan Bittner tahun 2000 di Journal of Marketing. Yang perlu digarisbawahi adalah penelitian mereka itu berangkat dari konteks layanan komersial, bukan pemerintahan. Nah, tetapi menurut saya, prinsip dasarnya bahwa
Hasilan SST itu sangat bergantung pada kemudahan pengguna dan kejelasan antarmuka. Sekarang masuk bab 3 inti pembahasan. Nah, secara umum begini gambaran alur penggunaan kios informasi multimedia di MPP. Pertama, pertama, pertama itu ada pengunjung menyentuh layar yang ukurannya itu kira-kira sebesar monitor 19 sampai 24 inci. Biasanya ditempatkan dekat itu pintu masuk. Yang kedua, sistem menampilkan menu utama berupa pilihan layanan yang tersedia. Untuk yang ketiga, pengunjung bisa melihat dengan lokasi loket yang itu dia tuju. Dan keempat, kios ini biasanya dilengkapi fitur cetak nomor antrean otomatis yang tersambung ke sistem antrean pusat. Jadi ini adalah yang disusun ini adalah merupakan gambaran berdasarkan itu pemahaman umum tentang cara kerja kios sejenis di layanan publik lain, seperti rumah sakit atau bandara, dipadukan dengan konteks MPP. Dan perlu saya tegaskan bahwa untuk melakukan pengamatannya, ini pengamatan langsung ke PMP tertentu, saya belum melakukannya. Jadi detail teknis di lapangan bisa jadi berbeda antar lokasi. Ini selanjutnya ini bagian inti dari makalah. Jadi unsur-unsur sistem multimedia yang ada pada kios informasi itu dibagi jadi dua slide karena unsurnya itu eh, lumayan banyak. Pertama itu teks daftar layanan, instruksi, dan syarat dokumen ditampilkan singkat supaya mudah dipindai mata pengunjung yang biasanya terburu-buru. Kedua, gambar dan gambar dan icon ini membantu pengunjung mengenali kategori layanan tanpa harus membaca teks panjang, terutama untuk pengunjung dengan tingkat literasi yang baca beragam. Ketiga, audio berupa narasi suara pendamping instruksi visual. Selanjutnya, lanjut tiga unsur berikutnya. Ini keempat ada video berupa tutorial singkat mengenai prosedur pengurusan dokumen tertentu yang bisa mengurangi kesalahan pengisian formulir sejak awal. Kelima, animasi. Transmisi antar menu maupun indikator status antrean yang berjalan memberi umpan balik visual bahwa sistem itu sedang memproses permintaan. Dan yang keenam, eh, ini menjadi unsur pembeda paling penting, yaitu interaktivitas. Ini yang membedakan kios ini dari sekedar papan informasi digital biasa atau digital science scene, karena pengguna bisa memilih menu, mengganti bahasa, dan mencetak nomor antrean sesuai kebutuhannya sendiri. Dan keenam unsur ini semuanya terhubung ke satu basis data konten yang idealnya dikelola terpusat. Jadi kalau perubahan lokasi loket atau jam layanan, pembaruannya cukup sekali di server pusat, lalu otomatis itu tersinkron ke semua kios yang terpasang. Dari sisi dari sisi manfaatnya ini bagi jadi dua sudut pandang bagi instansi. Kesini berpotensi mengurangi beban petugas front office yang sebelumnya harus menjawab pertanyaan berulang, seperti loket pajak di mana atau dokumen apa yang perlu dibawa, sehingga petugas bisa lebih fokus menangani proses yang memang butuh interaksi manusia. Bagi masyarakat, informasi visual itu jelas berpotensi mengurangi kebingungan, terutama bagi pengunjung yang baru pertama kali datang. Di sini juga saya menambahkan ada
menambahkan potensi tambahan, yaitu kios ini bisa menghasilkan data pola kunjungan yang berguna untuk evaluasi layanan ke depan. Nah, selanjutnya, nah, tentu dengan penerapan kios ini pastinya tidak lepas dari tantangan. Nah, pada slide ini, untuk tantangan pertama, tantangan dan keterbatasan. Pertama, kesenjangan literasi digital. Lansia atau pengunjung yang belum terbiasa dengan layar sentuh tetap membutuhkan pendamping petugas. Jadi kios ini sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu tambahan, bukan pengganti sepenuhnya. Pengganti sepenuhnya interaksi manusia. Untuk kedua, biaya itu pengadaan dan perawatan. Di sini saya memang tidak sengaja tidak mencantumkan angka nominal tertentu karena harga yang beredar di halaman penjualan daring bisa berubah sewaktu-waktu dan belum tentu mencerminkan harga pengadaan resmi pemerintah yang biasanya sifatnya itu e-katalog. Ketiga, ini pemilihan konten. Kios yang informasi tidak diperbarui rutin justru berisiko menyesatkan pengunjung. Dan keempat, aspek ergonomi dan aksesibilitas fisik yang perlu mempertimbangkan pengguna kursi roda maupun anak-anak sejak tahap desain, bukan ditambahkan belakangan. Di sini saya juga menegaskan bahwa kios informasi ini sebaiknya dipahami sebagai slide selanjutnya ini eh, dipahami sebagai satu dari beberapa kanal layanan yang sering melengkapi, bukan kanal tunggal. Loket manual tetap diperlukan sebagai jalur utama sekaligus solusi cadangan kalau perangkat elektronik bermasalah. Aplikasi mobile seperti MPP Digital lebih cocok bagi masyarakat yang sudah terbiasa mengurus keperluan dari jarak jauh sebelum datang ke lokasi. Sementara kios fisik itu di lokasi, ini bisa mengisi celah bagi pengunjung yang sudah berada di gedung MPP, tapi belum tahu harus kemana. Selanjutnya, nah, untuk implementasi, jadi saya menelusuri sumber terbuka dan menemukan 3 bukti nyata. Pertama, ini perusahaan media multi karya Tama di Yogyakarta, yang memasarkan produk sistem informasi MPP. Nah, lengkap dengan modul anjungan informasi display system, modul antrean sampai booking online berbasis Android, dan salah satu penggunanya itu yang tercantum di halaman produk itu adalah DPMPTSP Kabupaten Bulungan. Yang kedua, ada pemberitaan kerjasama PT NDS dengan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memasang TV layar sentuh. Nah, salah satunya itu di MPP Sumedang. Dan yang ketiga adalah yang itu paling menarik menurut saya. Jadi pada Januari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini meluncurkan MPP digital secara nasional di 21 MPP kabupaten dan kota. Itu diberitakan di Sekretariat Kabinet, dan itu dokumentasi bisa ditelusuri di kanal YouTube resmi Kementerian Pan-RB. Jadi ini ada berupa Bupati beritanya. Lampung Tengah. Kami silakan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas serta Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Salim meresmikan Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik atau MPP ini akan difungsikan sebagai satu pintu pusat pelayanan bagi masyarakat yang di dalamnya menghadirkan 161 pelayanan dari 12 instansi Pemkab Lampung Tengah dan 17 instansi vertikal atau eksternal. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan Mall Pelayanan Publik ini adalah yang ketiga di Provinsi Lampung dan 111 ada di Indonesia yang tentu nantinya masyarakat bisa memanfaatkan MPP untuk mendapatkan berbagai pelayanan pemerintah. Selain itu, Menpan RB saat ini juga tengah menyiapkan MPP digital, di mana fungsinya masyarakat bisa mengakses pelayanan pemerintah secara cepat dari mana saja dengan menggunakan ponsel genggam yang terhubung akses internet. Yang ini bukan monumen biasa, tapi ini akan bisa dirasakan dan nanti ini akan pekerjaannya juga akan dirasakan oleh rakyat. Saya senang karena ini MPP ketiga di Lampung dan ini berarti mall publik ke-111 di Indonesia
yang dalam waktu dekat akan ada 80 lagi sedang menyusun. Mudah-mudahan ini akan menjadi fase baru bagi Lampung Tengah, terutama Pak Bupatinya, untuk terus bisa melayani rakyat dalam satu tempat ini namanya Mall Pelayanan Publik. Nah, ini melengkapi juga setelah Pak Bupati jemput bola di kampung-kampung. Nah, harapan kita ke depan setelah ada seperti Adapun pelayanan yang tersedia dalam Mall Pelayanan Publik Lampung Tengah ini diantaranya pengurusan KTP elektronik, perpajakan, BPJS hingga balai nikah KUA dan berbagai pelayanan lainnya. Kepada Menpan RB, Bupati Musa Ahmad juga memperkenalkan program Bunga Kampung atau Bupati berkantor secara langsung keluhan masyarakat dan memastikan pelayanan pemerintah di kampung berjalan lancar. Dalam rangka mendekatkan pelayanan terhadap warga. Kemarin kita evaluasi, kita begitu kayak adik kita luar biasa. Antingnya di Kabupaten Lampung Tengah kita terbaik seprovinsi Lampung. Mall Pelayanan Publik satu pintu yang tentu diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat. Rian Evina. Oke, kita langsung masuk pada slide selanjutnya. Jadi, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa kios informasi multimedia interaktif di Mall Pelayanan Publik merupakan wujud nyata penerapan sistem multimedia dalam konteks pemerintahan. Karena memadukan hampir seluruh unsur multimedia dalam satu perangkat self-service yang langsung dialami masyarakat. Tapi efektivitasnya sangat bergantung pada dua hal. Pemeliharaan konten yang konsisten dan ketersediaan pendampingan bagi pengunjung yang belum terbiasa dengan teknologi layar sentuh. Jadi perlu sekali lagi ditegaskan bahwa pembahasan makalah saya ini bersifat konseptual, disusun dari pemahaman umum dan dasar hukum yang berlaku, bukan dari observasi lapangan atau survei ke pengguna nyata. Jadi klaim manfaat dan tantangan yang saya sampaikan itu bisa uh, sebaiknya dipandang sebagai hipotesis yang awal yang bisa diuji. Lebih lanjut itu untuk saran, saya pertama perlu penelitian lanjutan dengan data primer di beberapa MPP. Kedua, instansi sebaiknya punya prosedur baku pembaruan konten. Dan ketiga, aspek aksesibilitas perlu diperhatikan sejak tahap perancangan, bukan ditambahkan belakangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan kata atau salah pada penempatan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.